Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Namun di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk kita Indonesia. Trump berulang kali menyebut 2 April 2025 sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan. Kami bahas malam hari ini bersama Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Silios Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Bima, ini menjadi sorotan dunia sekarang apa yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Tapi bagi Indonesia, bagaimana Anda kemudian melihat apa sebenarnya dampak signifikan dari kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Presiden Trump? Iya, sebenarnya kita nggak sepakat disebut hari pembebasan Liberation Day. Ini kan hari yang buruk bagi seluruh konsumen di seluruh dunia sebenarnya, sebagai konsumen juga sebagai produsen. Karena imbasnya begini, yang akan menanggung tarif tinggi atas barang-barang mau itu otomotif, kemudian besi dan baja, pakaian jadi, tekstil, alas kaki, hampir sebagian besar barang itu adalah konsumen Amerika. Dan data-data terkini di Amerika menunjukkan bahwa situasi daya beli di sana sedang bermasalah, permintaan sedang menurun. Jadi kalau ditambahkan beban tarif, tentu efeknya adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya resesi Amerika dalam 12 bulan ke depan itu meningkat. Dan ini efeknya tentu akan mengirim sinyal ke banyak negara, termasuk Indonesia, mulai dari investor akan menimbang ulang untuk masuk ke Indonesia, ke negara berkembang, yang tadinya sudah punya rencana investasi, sekarang terpengaruh oleh adanya tarif, nilai tukar rupiah itu cenderung melemah, dan saya kira ini efeknya juga sampai kepada penyerapan tenaga kerja karena sebagian besar brand-brand internasional yang punya pabrik secara langsung tidak langsung di Indonesia itu orientasi ekspornya pakaian jadi alas kaki itu besar ke Amerika. Jadi pakaian jadi itu 64% ekspornya tujuan Amerika. Sepatu alas kaki itu 34% ke Amerika. Jadi ini direct impact, ini langsung kena kepada hampir sebagian besar sektor yang ada di Indonesia. Itu kita kira ini situasi yang sangat buruk ya bagi stabilitas ekonomi global. Oke, dampak dari pemberlakuan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Trump ini, misalkan salah satunya adalah Tiongkok atau China misalnya, kemudian nantinya dapat mencari pasar baru. Artinya, apakah ini juga bisa menjadi ancaman khususnya bagi pasar domestik kita dengan adanya serbuan impor barang-barang murah ini, Mas Bima? Ya, ini yang dari awal sebelum adanya perang dagang ini sudah menjadi kekhawatiran. Termasuk sejak adanya Permendak 8 2024. Itu ada relaksasi aturan-aturan impor. Meskipun data terakhir ada penurunan impor barang konsumsi, tapi pasca Lebaran kalau situasinya tidak berubah, artinya masih kena dampak dari tarif dagang yang terlalu tinggi, efeknya adalah China, Kamboja, Vietnam itu pasti akan cari pasar yang alternatif atau pasar yang efektif. Nah, ini bisa membanjiri Indonesia dengan barang-barang impor sudah murah, kualitas soal lain ya, tapi yang penting murah dulu, kemudian jumlahnya meningkat tajam. Ini kabar yang kurang begitu bagus buat industri domestik dan UMKM khususnya. Oke, artinya mitigasi seperti apa yang harus dipersiapkan oleh kita, oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi efek domino dari tarif impor baru Presiden Trump ini, Mas Bima? Ya, sekarang yang paling penting adalah menjaga dulu pasar domestik ini dengan revisi Peraturan Menteri Perdagangan 8 2024 itu dibikin spesifik per barang bagaimana hambatan-hambatan impor dari negara-negara mitra dagang lainnya. Kedua, kalaupun kita punya pengalihan ekspor, mungkin sekarang yang paling prospektif adalah negara-negara BRICS. Jadi dengan Amerika dikucilkan dari banyak negara lainnya karena tarif tinggi, maka BRICS, ada India, ada China, itu bisa jadi salah satu alternatif Indonesia untuk pengalihan ekspor. Dan tentunya adalah memperkuat daya beli masyarakat nih sekarang. Karena harapannya kalau daya beli masyarakatnya kuat, paling tidak bisa shifting dan diserap oleh konsumen domestik. Dan yang terakhir adalah soal Bank Indonesia. Ini harapannya Bank Indonesia pasca Lebaran langsung operasi moneter, menstabilkan nilai tukar, sekaligus juga memberikan relaksasi dari sisi suku bunga.
sehingga industri-industri yang terdampak tadi bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Itu yang diharapkan. Oke, Mas Bima, setiap negara dikenai tarif yang berbeda-beda oleh pemerintah atau Presiden Donald Trump. Indonesia misalkan 32%. Bagaimana Anda kemudian melihat angka 32% tersebut? Kalau memang dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, tadi mungkin sudah kita sampaikan, kecuali Vietnam ya, Thailand yang juga di atas kita, tapi kalau Singapura, kemudian Malaysia, relatif di bawah Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat hitungan angka 32%? Kenapa kemudian Indonesia dikenai 32% ini? Alasan pertama adalah defisit perdagangan. Indonesia nomor 15 yang menyumbang Amerika Serikat ya defisitnya secara total. Nomor 2 yang menarik adalah Indonesia nomor 5 sebagai negara yang dianggap hambatan impornya secara tarif itu lebih besar. Jadi nomor 5 di dunia versi Amerika Serikat. Nomor 3 adalah di keterangan resminya White House, Gedung Putih, itu disebutkan karena Indonesia menerapkan devisa hasil ekspor 100%. Harus disimpan di bank domestik, itu mereka komplain soal itu. Dan TKDN, ada aturan TKDN yang dianggap menjadi hambatan non-tarif bagi barang-barang Amerika masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya hitungan 32% ini banyak yang meragukan apakah memang memasukkan hambatan tarif dan non-tarif atau sebenarnya ini angka yang tidak berdasar ya karena hanya menyasar negara yang punya hubungan defisit perdagangan yang cukup besar dan Amerika kurang begitu suka dengan situasi sekarang di tengah gelombang proteksionisme dan janji Trump ya pada waktu kampanye kemarin. Jadi ini saya kira lebih ke arah emosional dan sentimen politik yang dibangun Trump dibandingkan memang menguntungkan industri Amerika belum tentu, konsumen menghadapi inflasi yang lebih tinggi probabilitas resesinya juga meningkat. Jadi apa yang dilakukan Trump sebenarnya sangat membahayakan ekonomi Amerika dan global. Oke, sangat membahayakan ekonomi Amerika sendiri dan juga global. Kalau kita berbicara mengenai efek domino dari pemberlakuan tarif baru atau tarif impor barunya Presiden Donald Trump, apakah yang juga patut dikhawatirkan bahwa ini akan memicu eskalasi balasan China atau Tiongkok sendiri dan kekhawatiran perang dagang ini akan melebar atau meluas, Mas Bima? Ya, tentunya ini yang berbeda antara jilid 1 Trump dengan jilid 2. Sekarang yang terjadi begini, jilid 1 itu versus Rusia dan versus China, Amerika Serikat. Tapi jilid kedua ini bahkan teman dekatnya Amerika Serikat itu juga dimusuhi dengan kenaikan tarif yang terlalu berlebihan seperti Uni Eropa. Jadi yang terjadi memang akan terjadi serangan balik ya dari China, hambatan tarif dan hambatan non tarifnya akan mengalami kenaikan terhadap produk Amerika, tapi akan ada blok perdagangan baru. Misalnya China dengan Uni Eropa, China dengan menggunakan BRICS, China dengan Indonesia. Jadi dunia sedang menuju pada new normal, pada kondisi di mana mencari teman. Jadi musuhnya musuh adalah teman. Itu analogi yang paling tepat situasi perdagangan dunia sekarang. Oke, baik. Menarik, terima kasih untuk analisisnya Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas Bima, sehat selalu. Terima kasih.